naik ke komal debat malah kalian. Iya, ada yang bilang turun, 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 turun. Kenapa gitu? Hmm, ah, heran juga. Bentar bang, Lagi apa? lagi banyak anak-anak. Oke bang, selamat malam bang. Gimana kabarnya Selamat bang? malam. Ya, baik. Oke, Bang. Kira-kira Abang mau bahas apa nih? Nggak apa-apa, yang sesuai dengan tema juga nggak apa-apa. Ya, coba buka kejadian 19 nomor 32. Ah, apa katanya di situ bang? Makanya Abang baca dulu biar tahu. Kejadian 19. Nomor 32. Iya apa bunyinya bang? Anda nggak bawa kitab. Nggak ada kitab Anda di situ di rumah Anda. Coba abang baca aja nggak apa-apa. Nah, inilah keristannya. Rata-rata mereka nggak mau baca kitabnya. Nggak mau kitabnya jadi pajangan aja di rumah bahkan nggak ada gitu. Bentar ya bang, bentar ya saya Ah, ambil dulu. eh? Saya ambil dulu ya. Ambil dulu silakan. Ah, apa coba? Biarin dia. Oke bang. Hmm. Coba buka kejadian 19 nomor 32. Dengan judulnya Lot Hmm. dan kedua anaknya perempuan. Oh, begini bang. Ya, itu di ayat itu bang 2:19 itu kan mengenai Sodom dan Gomora itu akan dihancurkan oleh Tuhan. Karena Sodom dan Gomora itu bang telah ini nggak ada lagi yang ini bang, Gak ada yang apa? nggak ada lagi yang baik bang. Gak ada yang baik. Ya, ya istilahnya Yang saya saudara tanya bukan perempuannya. itunya, Bang. Iya Yang cerita saya itu kan tanya, coba Anda baca dulu. Yang saya tanya bukan iya. itu. Yang mana? Baca dulu. Dari judulnya aja saya udah tahu itu, Bang. Itu kan mengenai penghancuran kota Sodom dan Gomora itu, Bang. Nah, ceritanya di situ. Jalan ceritanya gimana? Coba. Nah, jalan ceritanya di situ kan, itu kota itu udah nggak baik lagi. Contohnya kan saudara perempuannya pun mereka ini, Bang. Nah, ayah dengan anaknya pun mereka mau juga. Jadi kota itu udah nggak bagus lagi, Bang. Makanya Tuhan murka atas kota itu. Nah, cuman nanti satu-satunya yang apa? Yaitu Lot yang baik dan kedua anak perempuannya. Nah, ketika Sodom itu dihancurkan, Bang, mereka tinggal bertiga kan? Bertiga. Lot dan dua dua anaknya. Nah, Lalu? pada saat itu anaknya apa itu namanya? Mereka berpikir dalam hati nggak ada lagi yang datang kepada mereka kan? Hmm. Nah, jadi makanya mereka apa itu namanya? Memabukkan ayahnya ini. Nah, Lalu? ya, pada saat mereka bersama itu, Bang, ayahnya ini, Lot ini mereka nggak tahu, dia nggak tahu, Bang. Saat anaknya ini tidur dengan dia, begitu juga anaknya besar dan
anak yang kecil. Asumsi. Iya, Anaknya tahu, Bang. Anaknya tahu, malah anaknya yang mau nidurin ayahnya. Jangan kau balik. jadi bang, Lanjut. dia nggak tahu bang karena dia telah mabuk di situ ya. Terus yang anak yang besar itu mengandung lah, mengandung. Anak yang besar Mengandung. itu melahirkan anak laki-laki Hmm. bernama Muad dan adiknya melahirkan anak laki-laki eh Jair kalau nggak salah. Itu bang. Itu Hmm. ceritanya itu bang. Baik. Terima kasih atas ceritanya ya. Iya bang. Pertanyaan saya, ah, ayahnya Lot tadi memanggil bayi yang dilahirkan tadi dengan panggilan apa dia? Eh anak yang besar ya bang. Ya, anak yang dilahirkan tadi. Ah, ah. Itu kelanjutan ceritanya lagi belum saya kubaca sih bang. Ya, saya bingung. Lotnya memanggil memanggil anak yang baru lahir tadi apa tuh? Hmm, mungkin anak mungkin. Mungkin anak. Nah, jadikan bang, jadikan Ayah waktu tidur dengan anak-anaknya anak ini jadi bang. tambah anak. Iya, waktu Aduh, ini anak-anaknya apa ini teman-teman? Ah, teman-teman. ceritanya di situ bang. Waktu Sakit anak-anaknya pala ini saya kalau kayak gini. tidur dengan ayahnya, ayahnya ini mereka dia nggak tahu bang. Nah, Apanya yang kita tahu? enggak maksudnya anak-anaknya yang dua ini waktu tidur dengan ayahnya dia nggak tahu bang, dia nggak tahu. Jadi Gak tahu apanya. waktu mereka tidur dengan ayahnya loh. Loh, coba kau baca pelan-pelan ceritanya tadi. Tangkap betul-betul. Mari Ya, kita tidur ayah kita. Di situ iya. dia secara sadar dia meniduri ayahnya. Itu waktu Eh, berkata seperti itu, ayahnya itu nggak ada di situ, Bang. ayahnya kan tidur. Iya, ayahnya sudah tidur. Nah, ayahnya sudah tidur. Nah, terus anaknya ngomong apa anaknya? Mungkin berbicara dengan adiknya perempuan atau kakaknya perempuan, mereka bercakap lah gitu. Jadi mari Mm-mm. kita memberi minum ayah kita gitu katanya. Nah, Ah, dikasih ah. mabuk dulu orang tuanya gitu ya. Iya, Lalu, Bang. lalu, lalu bang, ah, Jadi itulah kisah kisah mengenai kejadian lalu 19 kayak itu. gimana ceritanya? Habis dikasih mabuk gimana? Habis dikasih mabuk, anak-anaknya ini tidur dengan ayahnya, Bang. Oh, tidur dengan ayahnya. Ya, Ah. Nah, habis itu hamil ya. iya anaknya ini hamil, Bang. Anak yang Oh, tua hamil. dengan anak yang muda. Oh, oh. Jadi Nah, lotnya ya, lotnya itu memanggil anaknya yang lahir tadi apa itu? Anak yang lahir dipanggil dengan sebutan apa tuh? lanjutan ceritanya nggak tahu sih, Bang, karena ayahnya kan pasti kan dalam hati kan, kenapa kenapa anakku jadi mungil ya kan? Nah, kayak kayak gimana kita nyebutnya? Coba. Jadi kan, jadi kan, Bang, Anakku adalah cucuku gitu. iya kan, Anak jadi kan anakku adalah ketika cucuku. iya mungkin manggil anaknya lah. Ya, Nanti anakku adalah cucuku gitu. nggak juga, nggak tahu lagi lanjutan ceritanya, Bang. Kayak Karena gimana? Saya nanti bingung juga gitu. Nyebutnya bingung nan- saya. nanti kan Tuhan pasti memberitahukan ini diberi tahu nanti Lot begitu, Bang. Makanya Bang, enta yang punya kitab, enta yang wajib gitu untuk apa? Menjelaskan sama saya yang nanya. Saya nggak tahu. Nggak tahu sih, Bang. Kayaknya itu kan anak-anaknya gitu kan, Bang. Ya,
itulah kota itu hari itu. Nah, jadi udah penuh dengan dosa. Apa? Udah nggak usah nanti. Iya, herannya di situ, Bang, anak yang lahir itu dipanggil apa gitu ya? Anak atau cucu ini? Kan gini. Anak atau cucu yang dipanggil ini? Kan kayak gitulah. Iya, kurang tahu juga Bang, karena di Bible itu memang menulis seperti itu, kejadian tentang Lot. Nah, gitu. Oh, iya iya iya. Dia ketemu juga teman-teman jawabannya apa status anak bayi yang lahir itu ya. Status mau up tuh nggak ketemu teman-teman, nggak ketemu rupanya. Oke lah bang, kalau abang nggak bisa jelasin itu ya, silahkan anda kalau mau nanya silahkan. Saya fire orangnya. Hmm. Kalau saya sih Bang, takut awal Bang, karena cuman di agama Abang kan yang katanya menghujat gitu Bang, tak mau Bang. Siapa yang mau hujat bang? Iya, katanya nanti kalau saya tanya gitu nanti dibilang menghujat Bang, Oh gitu. enggak, beda. Bertanya boleh bang, Hmm, bertanya boleh. tapi saya nggak ada Masa dalil loh Bang. Nggak punya dalil, cuman ya saya nggak dengar apa-apa, aja. nggak apa-apa. Anda mau nanya apapun nggak ada dalil, nanti dalilnya ada sama saya. Katanya kan Bang, Nabi itu menikahi Aisyah Bang di umur 6 tahun gitu. Apakah benar gitu Bang? Hmm. Jadi gini bang, ini perlu saya jelaskan juga sama anda gitu ya. Apakah Nabi menikahi Siti Aisyah itu di umur 6 tahun dikumpuli 9 tahun gitu? Itu ada beberapa jalur hadis bang. Ada beberapa jalur hadis. Ya, kalau 6 tahun kan terlalu kecil, maka 9 tahun agak gede. Nah, masa 9 tahun itu ya, 9 tahun itu anak-anak sudah bisa haid. Oke? Untuk yang Oke. perempuan. Terus yang kedua, dari riwayat Tabrani. Kalau kita hitung ya, Aisyah yang 6 tahun tadi, dia punya kakak. Hmm. Kakak beradik ini bedanya 10 tahun. Ah. 10 tahun. Nah, kita ambil hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Pada saat hijrah Nabi ya, ternyata kakaknya ini Hmm. itu berumur 37 tahun. Hmm. Eh, Hmm. gitu. Hmm. 27 tahun, 37 tahun, 27 Nggak tahu tahun. juga Bang. Kalau nggak salah, Nggak ya. tahu juga. Ah. Nah, jadi kayak gitu, dihitung, dihitung kayak gitu. Kalaunya anak yang dua ini selisihnya 10 tahun, itu berapa dikurangin, Bang? Hmm. Intinya kayak gini, ya. Intinya kayak gini. Ketika Nabi hijrah ya, ketika Nabi hijrah, Asma itu udah berumur 29 tahun gitu, Bang. Ah, Hmm. selisih dengan adiknya itu 10 tahun. Jadi ada satu hadis juga yang mengatakan Nabi menikahi Aisyah umur 19 tahun. Hmm. Nah, tuh. Berarti Bang, hadis ini yang ditulis tangan manusia ya Bang? Ya, tergantung hadisnya yang sahih kan kita filter Oh, berarti ada yang karena banyak hadis sohe, palsu. Hmm? berarti ada yang sohe, ada yang asli, istilahnya ada yang ori Nah, dan yang ada yang palsu ada juga. Ada yang palsu ada di situ. oh, oke lah Bang. Oh, gitu, Bang. Jadi ada dua jalur. Terus kalau kita lihat di perang Uhud juga, Bang. Aisyah itu ikut perang Uhud dia. Perang Uhud itu tidak boleh diikuti kecuali berumur 15 tahun. Hmm. Masa Nabi menikahi anak kecil 6 tahun? Sedangkan Iya di Bang, perang Uhud itu makanya Aisyah saya itu heran ikut. itu Bang, makanya saya heran. Kan seorang nabi kan Bang, makanya saya bertanya Hmm. gitu.
Ya, itu jadi simpang siurnya ada dua jalur gitu. Hmm. Tapi kalau kita lihat fakta sejarahnya, Nabi Hmm. Muhammad ada namanya perang Uhud di Bukit Uhud. Kemarin saya ke sana gitu, Bang ya. Di Ah, perang Uhud itu Siti Aisyah itu ikut, istri Nabi yang 6 tahun itu ikut. Kalau dia betul-betul berumur 6 tahun, ah, maka nggak akan diizinkan ikut perang. Karena yang bisa ikut perang umurnya 15 tahun. Tapi hmm. Aisyah ada di saat itu di perang Uhud. Artinya apa? Aisyah itu udah dewasa gitu. Oh iya bang. Tapi Bang, Abang tahu gak Bang? Di kitab Ya, Abang ada ajaran menikahi umur 3 tahun loh. ya bang. Di ayat berapa itu bang? Oh, nah. Ada, bentar ya. Ya, jangan jangan di laptop lah bang. Abang kan punya Bible tuh kan. Katanya kan di Injil dan Taurat itu terdapat petunjuk dan cahaya kan bang. Petunjuk dan cahaya yang dirangkum dalam Quran. Hmm. Jadi jangan di laptop Gitu maksud saya. Bang. Kalau abang punya Bible langsung di Di Bible dalam aja abang buka. Injil dan Taurat, ada petunjuk dan cahaya yang disimpan Al-Qur'an. Kan gitu. Jangan dipotong-potong kata-katanya. Ya, nih. Biar saya buka dari sini bang. Bang, ini Bible 1928 sih, Bang, yang saya pakai. Ada Abang punya? Bible abang lah buka bang. Jangan di HP. Hmm. Kalau yang ini udah beda, direvisi, udah diubah, Kan berubah-ubah katanya tetapnya. kan bang. Katanya kan. HP itu bisa diedit katanya. Ada yang Iya, gila gini yang Bang, sebentar gini. Ini dengan LI ini itu bang kok itu bisa beda? bisa saya cocokkan dari sini bang ayat berapa itu Kalau di sini Bang ya kita baca bang dulu ya. punya saya lah bang punya saya. Nih, Bang punya saya lah bang ini biar saya baca dari saya. beda terbitannya Bang. Gak bisa kalau punya Abang dipakai dan punya saya beda terbitan. Karena setiap Oh terbitan ini berbeda-beda dia. iyanya Hmm, iya gimana? pernah saya baca sih bang di 2008 kan ada contohnya itu di Yohanes 13 ayat 13 di situ Hmm. kan kamu menyebut aku guru, junjungan, tuan dan junjungan. Nah, Bukan masalah di itu. sekarang kan Anak-anak yang 3 tahun tadi. Kalau di sini kan di sini nih. di sini lah bang, biar ku buka lah bang di sini. Nah, istriku yang paling mulia. Istriku yang paling muda. Kan gitu. Ialah Kan Maria yang begini, berumur 3 tahun. begini Tidak bang. tahan Kalau bukan nafsuku di Bible melihat saya bang, bisa saja apa saya ini. beranggapan bahwa itu editan abang gitu. Makanya saya konfirmasi biar saya buka Diganti. di Bible. Oh indahnya. Itu maksud saya. Oh indahnya. Ya Kak, saya juga nggak tahu Bang. Masalahnya terbitannya 1928. Kalau saya ini terbitan 2024. Masalahnya bang, kalau di Bible saya buka, baru saya percaya. Tapi kalau abang yang buka dari situ, bisa saja saya beranggapan bahwa itu editan dari abang gitu. Abang Ah, percaya nggak ya Yesus itu hamba Tuhan? percaya, Bukan Tuhan. dia Tuhan saya bang. Karena dia itu firman Bapak itu sendiri. Karena bang, Memangnya Anda, saya memangnya baca Anda itu. percaya? Anda Iya, saya percaya baca itu gitu? di Bible bang. Di Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah.
ya. Dan firman itu telah menjadi manusia. Dan Yohanes 10 ayat 30, Bang, katanya, kata Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Jadi kan dia kan di firman itu sendiri kan. Emangnya dia Ya. itu bukan Tuhan, Bang? Ah gitu, Bang. Coba Anda buka Matius 12 nomor 15. Matius 12 nomor 15. Hmm. Matius 12 nomor 15 ya, Bang. Ayat 15 ya. Judul perikopnya apa? Eh Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Hah? 21 itu, bukan 12. Ngaco kau. Hmm. Abang, oh, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Bukan. Matius 12 ya? Matius 12 nomor 15. Iya, Bang. Judulnya Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ah, pada hari Sabat itu, Bang, ada ibu-ibu yang membuku gitu kan. Nah, Tuhan Yesus menyembuhkan ibu-ibu itu, Bang. Hebat kan Tuhan Yesus kan, Bang? Bang, yang Anda baca apa? Matius 12 nomor Iya, 15. iya, Matius 12 nomor 15. Saya baca ayatnya ya, Bang. Coba tunjukin ke layar coba. Ini. Ini Pegangin 12. HP-nya, Bang. Pegangin HP-nya, tunjukkan ketulisannya gitu. Di Kayak mana? saya. Kamera belakang, Bang. Ya, boleh. Di mana kamera belakang? Waduh. Ah, ini 12, Bang. Nah, ini 12. Nah, ini ya. Ini 12-nya. Ini Beda-beda kitabnya kan. Iya, ini. iya, betul Bang, beda-beda. Beda-beda kitab. Ini surat Matius ya, Matius Mana yang ini. betul? Matius. Iya, Ini beda-beda rupanya kitabnya. Nah, udah Bang, udah. Berarti memang beda ya, betul ya. Betul ada. Banyak banyak kali kitab kalian. Bingung saya jadinya. Aduh, beda-beda. Nih kalau di tempat saya gini, Bang. Ya, nih. Aduh. coba Abang buka Bible Abang. Bible Nih, Abang lah, Abang. Jangan di HP. Bible, baik. Jangan HP. Bible Kalau Abang itu. Bible. Oke, sebentar ya. Saya cari dulu ya, teman-teman. Nah. Ketahuan dia dan teman-teman kalau dia itu berbohong. Matius ya. Ya, Matius 12 ya. Kolose. Ketahuan dia nanti teman-teman ya. Matius. Nah, Dia Matius. HP kan bisa diedit itu teman-teman. Matius ya. Berat emang Matius teman-teman ya. 12. 12. Ayat Nah, 15 tadi Abang bilang ya. Judulnya tadi Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. bentar. Nah, dilama-lamakannya teman-teman. Bentar. Saya lihat perikopnya. Sama itu Bang. Bible Abang dengan Bible saya ini sama. HP Abang yang error. Nih, Bang. Nih. Hmm. Ayat 12-nya Bang, ayat 12-nya dulu. Matius 12 kan? Iya, Oh, mana 15. mana ayat 12-nya dulu Bang, Matius Matius 12-nya. 12. Nih. Iya, Eh? iya. Nah, ini nomor 15-nya ya.
Ah, Ah, ini apa nih? Yesus hamba Tuhan. Ayat 50, ayat 15b itu, Bang. Iya, sama. Apanya sama? Iya, sama. Itu kan ayat Kata 15 Anda kan. Tuhan. Yesus mengetahui hal Iya, itu. kata Anda dia Tuhan, tapi di kitab Anda katanya dia hamba Tuhan. Iya, betul, Bang. Ah, hamba Tuhan atau Tuhan itu? Nah, Berbelit-belit kau, Bang. Ya, nah, begini, Bang. di situ Yesus disebut hamba. Mau lagi ayatnya? Iya, dia memang hamba pada saat dia turun ke bumi ini, Bang. Dia adalah hamba dari Bapa di sorga, dari Bapaknya. Dia itu dari utusan dari Bapaknya. Karena dia itu yang diutus daripada sorga, Bang. Tetapi dia itu dari asalnya itu dari diri Bapak itu sendiri, Bang. Itu keistimewaannya di situ, Bang. Nah, itu. Dia lebih tinggi dari kita sebagai manusia, dia lebih tinggi, Bang. Para nabi-nabi Ya, pun dia lebih tinggi. Kayak gitu, Bang. mulai tafsir sendiri dia. Di tafsirnya sendiri kitabnya. Itu keimanan saya sih, Bang, karena abang kan nggak percaya sama dia kan. Nah, gitu, Bang. Ada. Tapi Macam mana teman-teman? ini jalan menuju Sudah surga itu cuma sudah itu loh, Bang. sudah jelas tertulis loh, Yesus hamba Tuhan. Mau macam Betul, mana lagi? Bang. Betul. Ah, Ini kan firman Bapak itu sendiri. Apakah dia itu bukan Tuhan, Bang? Dia kan firman Firman Bapak itu sendiri yang jadi manusia loh, Bang. Apakah itu dia firman bukan jadi Tuhan? manusia. Semua firman tuh jadi manusia gitu. Enggak, siapa coba? Siapa firman yang jadi manusia selain Tuhan Yesus? Siapa? Berarti firman itu nggak jadi manusia semuanya. Enggak lah, cuma Tuhan Yesus, Bang. Hmm. Hmm. Coba Anda baca Matius 4 Matius 4, nomor 4. abang cek dulu, Bang. Abang cek dulu. Apa kata Yesus di situ? Matius berapa tadi, Bang? 4 nomor 4. Hehehe. Pencobaan di padang gurun ini, Bang. Nah, Hah? jadi kan pencobaan di padang gurun. Ya, langsung ayat 4-nya coba. Iya. Kan hari itu kan iblis menampakkan seluruh apa itu namanya ya ke kemunggahan dunia ini, ya. Iblis berkata, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Makanya Tuhan Yesus bilang, engkau hanya menyembah kepada Tuhan Allahmu saja, gitu. Ya, kepada Bapa di surga. Nah, makanya di dalam kekristenan itu, Bang, Lanjut lagi baca dulu, baca. Itu menurut Kristen bukan menurut kitab kau. Baca dulu sampai 4. eh, manusia hidup bukan dari roti saja, dari firman yang Tapi oh, itu. Iya memang betul. Begini, Bang. apa kau? Kena Begini, Bang. kau, hah? Semua Ketika nih ya. katanya firman jadi manusia cuma Yesus. Semua manusia dari firman, ya. Iya, Ah, biar saya jelaskan ayat itu, Bang. ini nih. Pada Ya, saat tetapi itu, Yesus Bang. ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar Yang dari keluar mulut dari mulut. Allah. Saya mengerti ayat itu, Bang. Jadi begini, cara. Pada saat itu, ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, maka laparlah dia, Bang. Sehingga dia megang batu pada saat itu ya.
Maka datanglah iblis ini berupa ular. Dia mencobai Tuhan Yesus. Katanya, jika engkau anak Allah, maka batu itu jadikan roti. Nah, makanya Tuhan Yesus berkata di ayat 4 itu, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu Bang, pada saat itu. Ya iya, berarti manusia semuanya sama dari firman. Yang menjadi manusia Anda, saya sama, sama dengan Yesus sama. Nggak ada spektakulernya berarti Yesus. Luar biasa, Tuhan Yesus luar biasa Bang. Makanya Kayak jangan gitu. ikuti ilah yang lain Kita Bang. juga kita juga dari firman Tuhan hidup kita. Yesus juga begitu. Berarti abang firman Allah yang jadi manusia. Ya iyalah, kan Matius bilang kayak gitu. Ya, abang jangan menyangkal itu bang. Nah, Kita ini kata Matius dari setiap firman. Nih, setiap kita ini firman sebatas yang keluar. manusia bang. Cuman Tuhan Tetapi Yesus setiap firman. yang jadi manusia gitu. Ya iya, setiap firman. Kayak gimana? Oke lah bang. Ayo apa? Dari Kristen lain bang. Hah? Aku lapar ini bang. Aku lapar alasan. Cari Kristen lain, Bang. Aku lapar. Ya udah. Oke, Bang. Makan dulu lah sana ya. Iya bang, iya iya. Makasih ya bang. Selamat malam ya bang. Sama. Selamat malam. Makan dulu, makan. Makan lah, penting. Makan. Congor kabur. Aduh, 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 aduh. Bentar, sesuai gilirannya.